Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, yang pertama aku dapat adalah kayak sekitaran kamu nonton reading ini, ada beberapa dari penonton aku yang akan kayak punya heart to heart gitu, conversation dengan seseorang atau beberapa orang kayak membahas sesuatu dan ini signifikan untuk hubungan kamu dan orang ini atau ini dimulainya dari orang yang terhubung sama kamu gitu. Kayaknya kita perlu ngebahas ini deh. Tapi ini bisa vibe-nya dalam pembicaraan ini tuh kayak ada beberapa orang sih. Gak terbatas pada konteks hubungan romantis aja, tapi ada pembicaraan penting yang harus dibahas dari hati ke hati. Lalu juga ini bisa ya kayak dalam konteks pertemanan juga, karena di sini ada girl talk gitu. Biasa kalau cewek-cewek lagi ngumpul lagi ada yang perlu dibahas tentang orang tentang mereka dan problem hidup mereka, atau kamu lagi mau curhat atau terjadi sesuatu dalam hubungan ini terus kayak perlu beneran dibahas gitu ya. Oke, yang pertama ascending, gini, aku melihat kayak dengan ascending di waktu lampau ini kayak kamu masuk dalam satu chapter baru hidup kamu, kayak kamu naik kelas gitu, ada aspek dalam diri kamu yang upgrade. Jadi misalnya kalau misalnya ya di level consciousness kamu tuh kamu kayak bisa lebih punya awareness, kayak uh, level consciousness kamu itu lebih apa ya, lebih luas lagi, berekspansi, atau kamu ada yang upgrade dengan pekerjaan, dengan goals kamu, dengan hubungan kamu improve juga, tapi terutama ascendingnya itu ada yang upgrade di dalam diri kamu dan itu berefek pada uh, semua yang berada di luar diri kamu gitu. Lalu di waktu sekarang ini adalah self indulge, lalu snake ya, kayak gini, ketika kamu sudah punya perspektif yang berbeda gitu, ada yang berubah pada hati dan pikiran kamu, itu mempengaruhi cara kamu melihat diri kamu gitu, dan kamu udah belajar fokus gitu ya, setidaknya punya awareness untuk belajar fokus pada diri kamu, fokus gitu mengenali diri kamu, karena self awareness itu adalah kunci gitu untuk kita merubah atau mentransformasi apa yang ada di luar diri kita. Kalau udah dimulai dari awareness, tinggal tunggu waktu aja gimana kita tuh punya action gitu, atau ada yang berubah gitu, dimulai dimulai dari perbuatan kita, cara kita berpikir, cara kita berbicara, tapi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada awarenessnya terlebih dahulu, menurut aku sih. Nah, dengan kamu memfokuskan diri pada diri kamu, kayak kamu gimana gimana misalnya kamu ngisi gelas kamu dulu, atau kamu gimana memprioritaskan kesehatan mental kamu. Aku melihatnya dengan self indulgent ini kayak seperti itu ya. Tapi dengan snack ini juga ada sebuah reminder bahwa um, menyenangkan diri itu nggak perlu dengan hal-hal yang kebanyakan gitu ya. Memprioritaskan diri, memprioritaskan kesehatan mental itu nggak perlu dengan hal-hal yang kebanyakan. Segala sesuatu itu harus imbang ya. Misalnya kebanyakan, contoh aku membuat diri gue happy, terus tiap hari shopping gitu, tiap hari belanja online, terus isi keranjang kamu nggak bisa habis, misalnya gitu ya. Ini kan cara gue memprioritaskan kesehatan mental. Um, Gini, bedakan uh, bedakan kamu nge-treat diri kamu untuk happy atau kamu um, melakukan sesuatu hal kebanyakan. Makanya tadi aku bilang awareness ya, awareness. Lalu nih tadi yang aku bilang girl talk ini kayak kamu tuh punya momen heart to heart, bisa sih sama pertemanan atau kakak adik kamu atau hubungan romantis, karena memang terjadi sesuatu di situ dan ini perlu dibahas banget, atau memang ada yang perlu bercerita ya. Dan kita mulai. Tema besar kamu adalah Three of Cups. Ini vibe-nya asik banget sih. Three of Cups itu kan energi perayaan ya, energi perayaan, energi menyenangkan, menghabiskan waktu bersama orang terdekat, support system. Dan dengan energi support system ini ya, dan girl talk itu tadi, kayak aku melihat sekarang kamu sudah bisa, apa ya, ibaratnya kalau kamu butuh support atau orang-orang yang ada buat kamu, atau demikian sebaliknya ya, ini kamu berada di titik di mana um, kamu dan orang-orang di sekitar kamu nih udah bisa bersinergi dengan baik gitu ya. Karena ketika kamu butuh support, mereka ada, dan begitu juga sebaliknya ketika mereka yang butuh support, mereka kamu ada gitu. Dan Three of Cups ini aku melihatnya seperti itu ya, selain energi kebahagiaan, perayaan, juga energi support system kamu. Dan aku juga bilang ya, mungkin di titik ini kamu, karena aku sudah bilang di kolektif aku bahwa secara teman-teman udah banyak bertransformasi, jadi energi dan aspek-aspek lain kehidupan kamu juga berpengaruh gitu. Konteks hubungan sosial kamu juga berpengaruh, di mana udah match energi kamu, versi diri kamu yang baru itu udah membawa gitu juga efeknya di dunia di luar diri kamu gitu.
Ya makanya dengan hubungan pun udah bisa bersinergi dengan lebih baik lagi. Lalu yang berikutnya, ini adalah hal yang udah kamu capai setelah jalan panjang kamu melewati banyak hal. Karena cross ini melambangkan pengorbanan ya, jalan panjang kamu kayak ada hal-hal yang kamu lakukan, ada hal yang tidak kamu lakukan, ada yang kamu berikan fokus kamu misalnya 100% dan kamu ada hal-hal lain yang tidak kamu lakukan karena fokus kamu di situ. Ini contohnya pengorbanan gitu. Aku selalu kasih contoh kayak atlet gitu ya, mungkin dia nggak punya waktu banyak untuk main, nggak punya waktu banyak untuk nongkrong karena dia fokus dengan membangun skill dia. Sama kayak kamu gitu, untuk sampai di titik yang bikin kamu happy ini, atau sampai di titik goals kamu yang tercapai ini, kamu sudah melakukan banyak hal yang jelas. Walaupun ini nggak berhubungan dengan goals pencapaian atau apa gitu, kayak kamu diproses sih, semesta memproses kamu untuk sampai di momen ini yang membahagiakan kamu atau bikin kamu fulfill sama hidup kamu. Lalu blessingnya adalah Tree of Wands lalu Coffin. Kalau kamu menanti sesuatu ya dengan kombinasi ini, penantian kamu apapun ya yang kamu nantikan gitu, penantian kamu akan berakhir karena di sini adalah momentum dan ini adalah blessingnya kamu, pemberian semesta buat kamu. Kalau kamu menanti, ini sedang dalam perjalanan menuju kamu. Oke, yang jadi tantangan nih, yang jadi tantangan adalah gini ya, kadang kita ingin berkomunikasi dengan baik, tapi yang resisten itu pihak yang satunya atau sebaliknya gitu, pihak satunya ingin berkomunikasi baik dengan kita, kadang kita mungkin ego kita atau di dalam diri kita ada sesuatu, jadi kita kayak ada resistensi untuk bersinergi ya, bersinergi terutama dengan orang-orang yang punya hubungan emosional yang kuat dengan kita. Nah itu jadi problem karena apa? Kadang hubungan apapun ya yang ada unsur emosional di dalamnya, keluarga, hubungan romantis, pertemanan yang kamu juga sayang banget sama teman kamu, ketika ego udah masuk, itulah yang jadi problem. Ketika ada masalah, ego tiap orang itu, nggak semua orang bisa berbesar hati untuk berbicara dengan kepala dingin ya. Dan ini aku melihatnya sebagai tantangan kamu. Mungkin bukan semuanya, tapi ada yang perlu mendengar ini sih. Dan ini tema tentang proses kamu, jalan panjang kamu untuk menuju sesuatu hal. Ini kayak udah dikonfirmasi berkali-kali. Jadi apapun yang kamu tunggu selama ini sudah semakin dekat sama kamu ya. Jadi kamu sabar aja, jalan terus. Aku selalu bilang waktu semesta adalah waktu yang terbaik. Apapun yang kamu tabur, terutama dengan intensi yang baik gitu, untuk kebaikan kamu, untuk kebaikan orang-orang di sekitar kamu, akan selalu menemukan jalannya ke kamu gitu. Kerja keras kamu tidak akan pernah sia-sia, usaha kamu, dedikasi kamu, semuanya itu akan kembali kepada kamu gitu ya. Oke, lalu yang berikutnya advice-nya adalah gini, momen ini nih, momen ngagetin ini atau momen yang membuka mata hati kamu itu jadi suatu pintu membuka gitu ya. Mungkin yang tadi aku bilang antara orang-orang yang terhubung untuk heart to heart conversation ini, mungkin ada problem sebelumnya gitu, terjadi sesuatu ngagetin gitu, mengguncang pihak-pihak tertentu, tapi ini jadi pintu pembuka gitu untuk transformasi diri kamu, untuk transformasi hubungan ini, gimana ke depannya kalian itu bisa apa ya, kedepannya tuh mungkin ada yang perlu berubah dengan cara berkomunikasi, ada yang perlu berubah kayak belajar rendah hati gitu untuk neken ego, gimana hubungan itu bisa berjalan terus ya, nggak terbatas untuk hubungan romantis saja, aku tekankan sekali lagi, ini berlaku untuk semua hubungan. Ketika ego udah masuk di dalamnya, itu yang faktor besar sih menurut aku untuk kelangsungan sebuah hubungan gitu. Aku rasa segini aja dulu ya readingnya buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.